Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Simak terus sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Teman-teman, di video yang lalu kita sudah membahas beberapa metode atau algoritma, yaitu algoritma Run Line Encoding, kemudian algoritma Huffman, dan juga algoritma Shannon-Fano. Maka di video sekarang saya akan membahas tentang jaringan multimedia atau jaringan komputer. Ya, langsung saja kita ke materi kita di video ini, yaitu tentang jaringan multimedia. Apakah itu jaringan multimedia? Jaringan multimedia itu adalah penggunaan komputer yang terhubung satu sama lainnya untuk mengkombinasikan. Di situ ada teks, grafik, audio, dan video dengan menggunakan link atau beberapa tools agar bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya. Nah, jaringan multimedia ini mempunyai dua bagian media transmisi. Yang pertama yaitu ada jaringan multimedia melalui kabel atau wire, ya. Kemudian yang kedua ada jaringan multimedia tanpa kabel atau nirkabel, atau biasa juga disebut dengan wireless, ya, wireless. Nah, untuk jaringan yang multimedia wire, ya, jadi jaringan ini biasanya menggunakan kabel yang namanya kabel koaksial, ya, bentuknya seperti ini. Kabel koaksial ini biasanya menggunakan konduktor kawat tebal yang dilapisi dengan tembaga yang biasanya untuk dialirkan arus listrik, ya. Di sini ada lapisan tembaganya, ini contoh kabel koaksial. Kemudian berikutnya ada kabel twisted pair, ya, digunakan sebagai jaringan komputer yang ini lebih efisien dan lebih fleksibel. Nah, di sini ada dua, yaitu dua tipe kabel yang STP dan UTP, ya, shielded twisted pair dan unshielded twisted pair, ya, STP dan UTP. Perbedaannya sebenarnya hanya di pelindung aluminium di kabelnya aja. Nah, kemudian ada lagi berikutnya adalah kabel fiber optik, ya. Kabel ini biasanya untuk kemampuan transfer datanya sangat cepat, ya, mempunyai serat kaca dengan kecepatan cahaya. Jadi untuk transfer datanya dia lebih cepat dibanding dengan kabel-kabel yang sebelumnya yang tadi. Nah, kemudian yang jaringan multimedia yang wireless, ya, atau yang tanpa kabel. Nah, media transmisinya di sini contoh pertama menggunakan WiFi. Ada yang tahu singkatan WiFi? Ya, kita selama ini sering mendengar WiFi, tapi ada beberapa yang belum paham apa singkatan dari WiFi. Wireless Fidelity, ya, wireless fidelity, yaitu teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik tanpa kabel melalui biasanya gelombang elektromagnetik, ya. WiFi ini banyak sekarang dipakai untuk jaringan-jaringan komputer. Kemudian yang kedua ada Bluetooth, ya. Kalau Anda masih sering bermain dengan Bluetooth, ya, ini biasa dipakai untuk komunikasi data dan juga suara secara real time, ya. Tetapi untuk transfer datanya biasanya Bluetooth ini rendah dibanding dengan WiFi, ya. Kemudian yang berikutnya ada infrared, ya. Kalau pada tahun-tahun dahulu masih ada handphone yang menggunakan teknologi infrared, tapi sekarang udah jarang, ya. Ya, infrared yaitu radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang ini. Sekarang udah jarang dipakai, ya, untuk infrared ini. Nah, keunggulan dari jaringan nirkabel ini yang pertama adalah mobilitas, ya, kemudian fleksibel, ya, jadi bisa di mana aja, tidak terpaku dengan tempat, kemudian jangkauannya luas, ya. Kemudian kelemahannya, ada keunggulan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya biasanya alatnya cukup mahal, kemudian untuk kapasitas jaringannya juga terbatas, dan juga terkadang sinyalnya tidak stabil atau putus-putus, ya. Kemudian berikutnya adalah tentang topologi, ya, topologi atau bentuk jaringannya. Yang pertama itu adalah topologi star, ya, bentuknya seperti ini. Topologi star ini
terdapat komponen sebagai pusat pengontrol. Nah, di sini ada menggunakan hub atau switch. Jadi dari beberapa komputer dihubungkan ke hub atau switch, kemudian ada juga server di sini. Ya. Kemudian yang kedua adalah topologi ring, ya, sesuai dengan namanya ring cincin, atau jadi bentuknya bulat seperti cincin. Jadi topologi ini dilewatkan ke media transmisi melalui satu komputer ke komputer berikutnya. Jadi tidak menggunakan switch atau hub lagi seperti tadi yang topologi yang star, ya. Jadi topologi ring ini bentuknya bulat, dari workstation langsung ke file ke server, ya. Jadi langsung ke server. Kemudian yang ketiga ada topologi bus, ya. Topologi bus ini bentuknya lurus, biasanya menggunakan konektor yang berbentuk T konektor, ya. Kemudian ada lagi yang keempat adalah topologi tree, ya, bentuknya seperti pohon, dimana beberapa perangkatnya di situ bisa dihubungkan langsung ke perangkat lainnya, contoh ke printer atau ke perangkat yang lainnya, ya. Kemudian yang kelima ada topologi mesh, ya. Topologi ini yang paling mahal atau paling ribet, paling rumit pemasangannya. Karena apa? Karena setiap komputer menghubungkan menghubungkan komputer sendiri ke beberapa komputer yang ada di sekitar situ. Jadi misalnya di sekitar situ ada 3 komputer, berarti menghubungkan ke 3 komputer tersebut, ya. Jadi dari kita menghubungkan ke beberapa komputer yang ada di samping kita atau di sekitar kita. Itu yang topologi mesh. Ya, kelebihannya yang pertama, untuk yang berkabel ini relatif murah, ya. Kemudian tingkat keamanannya relatif tinggi, dan performanya biasanya lebih tinggi dan lancar. Tapi untuk kelemahannya biasanya mobilitasnya kurang, jadi tidak bisa kemana-mana, hanya di situ aja. Kemudian security-nya atau tingkat keamanannya akan hilang pada saat kabel itu dipotong biasanya. Nah, kemudian ada jenis jaringan atau bentuk-bentuk jaringannya di sini. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, di mana jaringannya ini hanya terbatas untuk satu gedung, misalnya satu kampus atau di sekolah. Kemudian yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini lebih luas lagi, jangkauannya bisa sampai 50 km. Kemudian yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Ini lebih luas lagi, bisa ke antar wilayah, kota, bahkan sampai ke negara. Jadi ada WAN, ada LAN, MAN, dan WAN. Di materi jaringan komputer ini bahkan dipelajari sejak SMP, SMK, nanti di D3, S1, S2, bahkan sampai S3 dipelajari lagi tentang jaringan komputer ini. Anda masih akan sering ketemu dengan LAN, MAN, dan juga WAN, ya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi jaringan multimedia, jaringan komputer. Tetap saksikan di channel Teguh Muryanto untuk mendapatkan video-video lainnya yang lebih bermanfaat lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.